Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih menjawab pertanyaan seputar budidaya ikan gabus. Jadi teman-teman yang mau tanya bisa langsung chat di 0816658779 ya. Ingat, HP saya langsung aja di 0816658779. Jadi kalau misalkan di kolom komen kadang tumpuk-tumpuk ya, belum sempat buka sampai beberapa hari, kadang baru saya jawab ya. Kalau komen malah saya sarankan langsung ke WA saya saja, jadi bisa langsung saya jawab ya. Walaupun di perjalanan atau di mana, HP kan selalu saya buka untuk WA, saya buka kemudian bisa langsung saya jawab ya. Jadi sabar. Pertanyaan pertama dari Bapak Wawan yang ada di Jakarta. Bagaimana Pak Suwandi, menurut Pak Suwandi untuk prospek budidaya ikan gabus hias? Karena saya lihat postingan-postingan ikan gabus hias harganya mahal-mahal. Apakah ini bisa menjadikan tumpuan usaha pokok buat saya? Kalau bicara masalah ikan gabus hias, memang gabus itu jenisnya banyak ya. Jadi banyak dan memang waduh, kalau saya bicara di sini ratusan jenis spesies yang pernah saya lihat di situ. Dan memang kalau dikembangkan secara serius ini juga jadi sebuah potensi yang sangat luar biasa. Cuma kita juga harus melihat pasarnya ya, serapan pasarnya seperti apa. Misalkan kita budidaya jenis gabus A, misalkan albino atau apa, atau mungkin marulis atau yang jenis yang lain. Banyak sekali macamnya. Itu kita lihat juga pasarnya. Kita mau jual kemana? Kemudian dari sisi harga juga sekarang kan masih mahal itu. Ya, misalkan orang jual yang jenis albino ya baru ukuran 5 cm, orang udah nawarkan ada yang 200, 300, ada yang 500, bahkan ada yang nawarkan yang 1 juta. Harga patokannya belum ada sampai hari ini. Karena memang namanya hobis, hias hanya untuk orang seneng-seneng saja. Untuk hobi ditaruh di akuarium 1 ekor, dilihat sampai besar butuh waktu yang lama. Jadi prospek juga prospek kalau menurut saya. Tetapi kalau saya saat ini ya, terutama saya pernah juga membudidayakannya waktu di sini di Jogja, itu pasarnya belum begitu terbuka luas karena kebutuhan orang akan ikan gabus terutama peminatnya juga belum banyak. Dan mati kan juga misalkan hanya hobis-hobis pemula baru mau mulai, orang mau beli 1 juta juga sayang sekali, mereka beli ikan gabus hias yang masih murah-murah. Jadi itu tadi, lihat pasarnya yang mana yang bisa diterima pasar dan jualnya lebih cepat ya, kuantitinya banyak ya. Jadi daripada jual 1 ekor setiap bulan tetapi harganya mahal, nah, nanti peminat juga belum tentu banyak. Jadi kalau mau dijadikan orientasi bisnis ya tadi, lihat yang pasarnya mudah diterima dan sekarang sudah ada gitu aja. Jadi kita mendapatkan income dari penjualan yang ikan gabus yang kita lakukan, dapat penghasilan sehingga bisa menjadikan tumpuan penghasilan Pak ya, nanti bisa dibudidayakan. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Anwar, ini yang ada di Cirebon ya. Selamat siang Pak Suwandi. Oke, selamat siang juga ya. Saat ini saya sudah membudidayakan ikan gabus dari tangkapan alam dan sudah berusia 2 bulan. Jumlahnya kira-kira 2000-an ekor. Nah, akhir-akhir ini sejak saya kuras total ya, kolam saya, mulai banyak sekali terjadi kematian. Tiap hari ada ikan gabus yang mati. Mohon solusinya Pak Suwandi. Jadi kalau memang saya sering nyarankan ya, kenapa kok ikan gabus itu harus dikuras separuh saja, kemudian yang penting adalah kontrol pakan. Jadi ikan gabus itu kalau dia untuk yang awal-awal masih tebar umur 1 bulan, 2 bulan, ini kalau memang mau mengganti total Pak kolam itu, endapkan dulu Pak air ya, air di tandon gitu 3-4 hari atau 5 hari atau 1 minggu ya, baru nanti digunakan untuk mengganti total. Saya jamin tidak akan ada masalah dengan ikan Bapak ya. Nah, yang menjadi masalah adalah ya kondisi suhu di kolam stabil, mungkin ya sekian derajat normal, udah bagus walaupun agak kotor, berlumut, ikan sudah enjoy. Bapak ganti dengan air yang barusan dari sumur, gimana tapi ini kadar oksigen juga di bawah sana rendah ya, sangat kecil sekali untuk ikan.
kemudian dari suhu sekian, ya, kemudian Bapak ganti, habiskan. Ya, ikan mengalami stres. Dan ikan gabus itu kalau sudah stres, itu untuk dia pulih kembali untuk mau makan, ya itu kadang butuh waktu yang lama juga, ya, tidak seperti ikan-ikan yang lain. Jadi ini pentingnya kalau Bapak mau ganti air total itu pakai air tandon. Jadi ditandu dulu beberapa hari, 1 minggu, ya 2 minggu, nanti baru diganti total. Saya jamin nggak akan ada masalah. Atau kalau nggak gitu dikuras saja separuh, nanti diisi lagi. Nah, untuk menjaga kualitas air agar tidak cepat keruh sehingga kita tidak punya keinginan untuk segera menguras total, itu kontrol pakan itu penting. Jadi kontrol pakan penting, jangan terlalu banyak pelet yang tersisa sehingga masih ada waktu 1 bulan 2 bulan tuh kita hanya bisa nguras separuh aja, kondisi airnya masih bagus, ya. Ya silakan Pak, nanti dicoba tips saya ini. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Samsudin, ini yang ada di Kalimantan Tengah, ya. Jadi saya mau menanyakan tentang indukan Pak Suwandi. Untuk induk ikan gabus yang saya dapat dari alam, sudah saya pelihara kurang lebih 2 bulan. Tetapi ikan gabus kok makannya kurang lahap. Mungkin ada solusi Pak Suwandi. Kalau bicara ikan gabus dari alam, Bapak sudah nangkap dari alam, kemudian Bapak bawa pulang, kemudian Bapak tampung untuk diberi makan. Kembali lagi, kalau kita harus mengetahui nih habitat aslinya dia di sana apa. Kalau banyak ikan kecil-kecil ya kita kasihkan kecil-kecil. Kemudian kalau di situ pancing juga dengan katak, ya. Dari makanan yang kita berikan katak, mungkin ikan kecil atau mungkin cacing atau mungkin sus ayam, daging ayam, nah itu kita pancing di situ. Mana yang dia lahap makan, nah itulah yang kita berikan di situ. Jadi kalau saya katakan tadi Bapak bilang induk, buat belum induk, mungkin ikan gabus besar yang Bapak tangkap bawa pulang. Jadi saya harapkan, makanya tadi saya sampaikan di video sebelumnya, kalau kita mau bikin induk dari tangkapan alam, ya kita harus sabar, ya, kita harus sabar, jangan terburu-buru. Ya dia sudah mau makan saja kita sudah beruntung loh. Dia mau makannya sudah beruntung. Dan kita akan sabaran kita, kalau kita beruntung juga, ya, pasti akan menuai hasil. Dia akan jadi induk yang bagus, ya. Jadi kalau dia nggak mau makan, lalu faktor yang lain Pak, faktor tempat. Jadi misalkan Bapak kolamnya terlalu sempit, ikan gabusnya tangkapan alam, belum ditaruh yang agak luas, ya dia juga nggak mau makan. Misalkan ada yang dapat dari alam taruh di drum biru itu, kemudian berbulan-bulan nggak mau makan, ya kan terlalu sempit tempatnya, ya kan. Ya paling tidak diameter 70-80 kalau menggunakan bus beton atau yang kolam bulat, ya. Kemudian untuk penjinakan, kalau dia sudah beberapa bulan di kolam, taruh tanaman air biar dia lebih nyaman. Taruh tanaman air, kemudian kasihkan kecil-kecil. Saya yakin pasti mau makan itu. Kalau sudah sekian bulan kok dia nggak mau makan, nah itu berarti obatnya cuma pisau Pak, penggorengan, ya. Kasih bumbu, udah selesai. Cari lagi Pak, ya. Jadi jangan patah semangat, ya. Oke, tetap di channel Dunia Ikan Gabus membahas solusi tentang budidaya ikan gabus. Sukses untuk teman-teman semua dan salam semangat gabus Indonesia.